Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Apa yang 3 itu? Untuk mendalami materi produksi, distribusi, dan konsumsi, Ananda diminta mengunjungi, mengamati para pelaku ekonomi, apakah sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Anda boleh berbincang-bincang dengan para pelaku ekonomi itu tentang prospek usahanya dan bagaimana pengalamannya selama melaksanakan usaha tersebut. Tugas ini dilakukan per kelompok. Kelompoknya kan sudah ada, jadi dikerjakan dengan kelompok yang telah kita bagi sebelumnya. Oke, saya lakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 10 S1 yang beranggotakan saya Evi Teresia Yuniwaru, Saya Safirana Sokalila. Saya Zaki Maulana Radelo. Saya Haura Deni Syakila. Saya Denisa Gita Azelia. Saya Muhammad Farzarino. Kami akan melakukan wawancara terhadap para peran pelaku ekonomi seperti para pedagang dan yang lainnya yang berada di sekitar SMA Negeri 2 Padang. Dan lokasi yang kami pilih yaitu di Gor Haji Agus Salim. Permisi Kak, selamat sore, maaf mengganggu. Kami dari kelas 10 S1 SMA Negeri 2 Padang datang ke sini dengan maksud untuk mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Bisa Kakak kasih tahu nama Kakak siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Sarli Ayu. Bisa dipanggil apa, Kak? Kak Sarli. Oke Kak Sarli, tujuan kami mewawancarai Kakak yaitu untuk memenuhi tugas proyek ekonomi kami, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kami. Baik, apakah kita bisa mewawancaranya? Bisa. Oke. Yang pertama yaitu jenis usaha apa saja yang kejamannya. Usaha sendiri atau usaha kolaborasi kalau saya boleh tahu, mengapa Kakak memilih usaha untuk membuka usaha ini gitu? Saya melihat uang dengan kualitas nanti Kakak menganggap kalau berjualan di luar Berapa biaya untuk sewa tempat ini? Apakah biaya sewa yang disediakan ini akan membuat kakak terbebani dengan hal itu? Untuk biaya sewanya itu tuh cukup terjangkau ya, dan menurut saya tidak terbebani karena jumlah omset yang saya dapatkan dengan harga sewa ini tuh sangat menguntungkan lah bagi saya. Berarti kakak tidak merasa terbebani? Merasa tidak terbebani. Contoh saja bisa dilihat di belakang, saya juga memiliki beberapa karyawan, jadi insya Allah nggak terbebani. Saya pun juga bisa memberikan pekerjaan juga kan kepada orang lain. Oh iya. Apa yang memotivasi kakak untuk membuka usaha ini? Bisakah kakak untuk menceritakannya? Memotivasi saya untuk buka usaha ini karena dari hobi ya. My hobi, saya suka masak hal-hal yang baru gitu loh. Contohnya kayak cimol kan suatu jajanan yang lagi hits banget kan di zaman sekarang. Jadi saya coba untuk bikin, ternyata bisa, dan kata orang tua juga rasanya cukup baik, cukup bagus, maka coba deh untuk buka usaha gitu. Dan selain itu saya juga
apa ya, untuk nambah-nambah biaya kuliah saya dari saya. Sudah berapa lama usaha ini berlangsung? Bolehkah kakak ceritakan suka duka yang dialami dalam menjalankan usaha ini? Oh, kalau untuk usaha ini berlangsung semenjak saya kelas 1 SMA, jadi udah sekitaran 4-5 tahunan. Apa saja yang kakak butuhkan dalam menjalankan usaha ini? Oh, banyak hal ya yang saya butuhkan, dari mulai modal gitu loh, kemampuan bikin semua yang saya jual, terus sama mental, paling yang pasti mental sih. Berapa stok yang kakak butuhkan dalam sehari berdagang di Korea? Oh, stok itu kayak banyak ya, contohnya kadang-kadang mozzarella ini kadang-kadang 4 box itu habisnya, kadang 6. Kadang-kadang untuk stoknya itu tuh nggak menentu ya, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, tapi paling nggak tuh 2 kali trip sih ngantar adonan ke sini gitu. Apa saja hal yang dapat mempengaruhi dari perjalanan usaha ini seperti naiknya harga BBM? Oh, banyak hal sih, contohnya kayak dari yang dulunya cabai kan mahal tuh, jadi dikurangin dikit gitu biar harganya tetap sama kayak gitu. Dari yang dulunya bentuk adonannya itu besar, karena naiknya BBM tuh dikecilin dikit kayak gitu. Apakah kenaikan BBM mempengaruhi usaha yang kakak jalani? Oh, sedikit mempengaruhi sih, tapi insya Allah masih bisa diatasi gitu. Bagaimana cara kakak agar usaha ini tetap berjalan dengan lancar? Apakah dengan cara promosi ataupun diskon? Caranya mungkin apa ya, mempertahankan kualitas sih lebih tepatnya. Kalau misalnya diskon belum pernah saya lakukan sih, tapi insya Allah sih next time ya ide baru gitu. Apakah penghasilan yang kakak dapatkan selama ini dapat mencukupi kebutuhan? Ya, sangat cukup sangat membantu kebutuhan saya. Contohnya saya bisa gaji karyawan, bantu orang tua, bayar biaya kuliah. Apakah harapan kakak untuk usaha ini ke depannya? Harapan saya usaha ini terus berkembang, dan insya Allah sih mendoanya cabang itu menyebar di seluruh Kota Padang dan bahkan di Sumbar mungkin gitu. Terima kasih waktunya ya kak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang menyenangkan. Semoga usaha kakak dapat berjalan lancar ke depannya. Sekian hasil wawancara kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu perbuatan maupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.